Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soli-solihah yang dirahmati Allah? Semoga sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hal yang perlu kita lakukan sebelum belajar yaitu 1. Siapkan bukunya. 2. Berdoa. 3. Tetap semangat. Tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar. Kita harus tetap semangat, meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum dimulai, mari kita berdoa agar ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Siapa yang pernah makan bersama anggota keluarga? Alhamdulillah. Tentunya kita semua pernah makan bersama anggota keluarga. Saat makan bersama anggota keluarga, apakah kalian memilih makanan atau minuman kesukaan? Ya, tentu. Dari beberapa anggota keluarga yang ada di rumah, tentunya memilih makanan atau minuman yang disukai. Dan masing-masing memilih makanan atau minuman kesukaan yang berbeda-beda. Hal tersebut termasuk dalam ciri khas anggota keluarga. Ciri setiap anggota keluarga berbeda-beda. Perbedaan dalam setiap anggota keluarga tersebut bukan hal yang harus diperdebatkan, melainkan perbedaan yang seharusnya menjadi anugerah bagi kita yang harus kita syukuri. Dengan menghargai perbedaan, kita termasuk mengamalkan sila Pancasila keberapa ya? Ya, benar sekali. Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar keberagaman karakteristik individu di rumah dan mengoper bola dalam air. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak penjelasan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di rumah. Mengetahui gerak dasar mengoper bola dalam air. Apakah ada yang tahu apa karakteristik itu? Karakteristik adalah ciri khas. Jadi, kita nanti akan belajar tentang berbagai macam ciri khas anggota keluarga yang ada di rumah.
Sudah siap, Solih-Solihah? Yuk kita mulai. Anggota keluarga biasanya terdiri dari ayah, kemudian ibu, kakak, dan adik. Setiap anggota keluarga ini pasti mempunyai keberagaman karakteristik atau ciri khas masing-masing. Contoh keberagaman karakteristik yang ada di rumah. Karakteristik yang pertama ada makanan kesukaan. Setiap anggota keluarga biasanya mempunyai makanan kesukaan masing-masing. Misalnya, adik dan kakak mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu minuman kesukaan. Minuman kesukaan pun bisa berbeda-beda setiap anggota keluarga. Yang ketiga yaitu sifat. Sifat ini setiap anggota keluarga pun pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu ciri fisik. Ciri fisik itu yang bisa kalian lihat secara fisik atau yang dapat kalian lihat dengan mata kalian perbedaannya. Misalnya, antara ayah dan ibu. Kemudian, perbedaan antara kakak dan adik. Dan karakteristik yang terakhir yaitu kegemaran atau hobi. Pasti setiap anggota keluarga mempunyai kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Bu Guru akan membahas yang pertama, yaitu makanan kesukaan. Di sini terlihat kakak suka sate, ayah suka ketupat, kemudian adik suka ayam goreng, dan ibu suka soto. Ini adalah contoh keberagaman karakteristik dari makanan kesukaan setiap anggota keluarga. Anggota keluarga tersebut mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian, contoh keberagaman karakteristik selanjutnya yaitu minuman kesukaan. Di sini kita lihat kakak suka jus jambu. Ayah suka kopi. Adik suka es krim. Dan ibu suka teh. Setiap anggota keluarga mempunyai minuman kesukaan yang berbeda-beda. Itu adalah contoh dari keberagaman karakteristik. Kemudian, contoh keberagaman karakteristik selanjutnya yaitu tentang sifat. Misalnya, sifatnya suka membantu. Kemudian, rajin bersih-bersih. Itu adalah contoh keberagaman karakteristik sifat. Keberagaman karakteristik ciri fisik. Pertama, ada jenis kelamin. Ayah, jenis kelamin laki-laki. Ibu, jenis kelamin perempuan. Kemudian, ada jenis rambut. Ciri fisik yang berbeda adalah jenis rambut. Macam-macam jenis rambut. Ada yang keriting, ada juga yang lurus, ada rambut yang panjang, dan juga pendek. Ini adalah keberagaman karakteristik ciri fisik dari jenis rambut. Selain jenis rambut, ada juga ciri fisik yang berbeda, yaitu warna kulit. Warna kulit juga bisa berbeda-beda. Ada yang warna kulitnya putih, ada juga yang warna kulitnya sawo matang. Itu juga termasuk keberagaman karakteristik ciri fisik dari warna kulit. Kemudian, memakai kacamata. Di anggota keluarga kita juga ada yang memakai kacamata dan ada yang tidak memakai kacamata. Itu pun termasuk keberagaman karakteristik ciri fisik.
Karakteristik ciri fisik yang terakhir yaitu usia. Secara umum, usia dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Usia 0-12 tahun disebut anak-anak. 2. Usia 13-17 tahun disebut remaja. 3. Usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Ayah berusia 45 tahun. Berarti ayah termasuk kelompok dewasa. Ibu berusia 40 tahun. Ibu juga termasuk kelompok dewasa. Kakak berusia 14 tahun. Kakak termasuk kelompok remaja. Dan adik berusia 10 tahun. Adik termasuk kelompok anak-anak. Contoh keberagaman karakteristik di rumah yang terakhir adalah kegemaran atau hobi. Misalnya, ayah suka membaca koran. Kakak suka berolahraga. Olahraga yang biasa kakak lakukan adalah mengoper bola dalam air. Karena olahraga tersebut dapat menyehatkan tubuh dan sangat seru apabila dilakukan secara bersama. Setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru Rikoh tentang keberagaman karakteristik individu di rumah, mari sama-sama kita simak dengan baik penjelasan dari Pak Guru Sony tentang mengoper bola dalam air. Disimak dengan baik ya Soli Soliha. Salam olahraga. Soli Soliha bertemu lagi dengan Pak Guru Sony. Hari ini Pak Guru akan mempraktikkan mengoper bola plastik di dalam air. Perhatikan gerakan yang Pak Guru akan praktikan ya. Oh iya teman-teman, seharusnya materi ini kita praktikan di dalam kolam berenang. Namun karena sedang dalam masa pandemi, teman-teman bisa melakukannya di dalam rumah ya. Sekarang kita akan mengoper bola plastik. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-5 pemain. Yang kedua, bola dioperkan ke bawah di antara dua kaki dan dibuka selebar-lebarnya. Yang ketiga, seluruh pemain berdiri sejajar. Yang keempat, semua posisi siaga membungkuk sambil menatap ke arah bawah. Yang kelima, pemain pertama mengoperkan bola kepada pemain kedua. Yang keenam, pemain kedua mengoperkan bola kepada pemain ketiga dan berikutnya. Yang ketujuh, begitu seterusnya hingga bola dioperkan kepada pemain terakhir. Dan yang kedelapan, bila bola sudah berada di pemain terakhir, maka selanjutnya bola dioperkan kembali dengan berbalik arah ke arah depan. Berikut ini manfaat dari melakukan gerakan mengoper bola. Yang pertama, melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Yang kedua, melatih konsentrasi. Yang ketiga, melatih kekuatan otot lengan. Yang keempat, melatih kelenturan tubuh. Dan yang kelima, melatih keterampilan bersosialisasi. Nah, mudah bukan? Kalian dapat mempraktikkan gerakan mengoper bola plastik di rumah. Selamat mencoba! Soli Soliha, selesai sudah penjelasan dari Bu Guru Rikoh dan Pak Guru Sony kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.